Gendang telinga yang tidak biasa mendengar suara keras dihajar terus-terusan dari siang sampai malam. Apa nggak rusak tuh telinganya? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dika di channel YouTube Iko Dika, guys. Nah, di video kali ini saya mau bahas salah satu hal yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau semisalnya teman-teman adalah calon pengantin atau teman-teman punya saudara yang mau jadi pengantin atau punya acara hajatan, atau teman-teman adalah orang tuanya pengantin, ataupun teman-teman adalah punya teman yang temannya mau jadi pengantin. Nah, di video kali ini teman-teman wajib nonton karena saya akan share sedikit pengalaman saya tentang bagaimana cara memilih vendor yang tepat menurut sudut pandang fotografer gitu. Nah, di video kali ini kita mau bahas sebuah vendor dari sisi sound system. Nah, ini sebenarnya cukup meresahkan bagi saya selaku fotografer yang mendirect klien di lapangan. Sebenarnya kita balik dulu ke esensinya. Sebelum kita bahas soal sound system ini, kita balik dulu ke esensinya kenapa di sebuah acara itu diharuskan ada sound system gitu. Diharuskan ada entertain. Nah, dari bahasanya saja kita sudah bisa paham bahwa sebenarnya tujuan sound system adalah untuk menghibur. Perlu kita ketahui dalam tanda kutip menghibur itu bukan berarti kita hanya fokus kepada mereka gitu. Kita sebenarnya datang ke sana, kita juga fokus untuk bersilaturahmi. Ini poin utamanya. Apa yang dilakukan orang ketika bersilaturahmi? Kita tidak bisa memungkiri bahwasanya pesta atau hajatan atau lokasi wedding itu sendiri terkadang menjadi ajang silaturahmi buat kita yang sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman kita yang lama gitu. Karena kesibukan, karena kerja, karena satu hal dan sebagainya, kita sulit untuk bertemu dengan orang-orang yang dulunya dekat sama kita. Nah, di acara wedding, karena kita punya kenalan yang sama, besar kemungkinan kita akan bertemu dengan mereka di lokasi tersebut. Namun apa yang terjadi? Kita mau ngobrol aja susah ya kan? Karena kita harus menyatukan persepsi dulu. Ini sudut pandang saya bahwa sound system itu di pandangan saya itu harusnya hanya untuk supaya acara itu tidak terlihat canggung gitu. Masa acara wedding cuman diam aja nggak ada musiknya, walaupun menurut beberapa pemahaman dalam agama Islam bahwa musik tidak diperbolehkan, ya sah-sah aja sebenarnya. Tapi kalau orang yang menganut bahwa musik itu diperbolehkan di sebuah acara, ya harusnya tidak menjadi konser tunggal gitu teman-teman. Jadi tidak hanya dia yang didengar gitu, monolog, kita juga ada dialog di dalam ruang terop tadi. Kalau teman-teman tujuannya adalah untuk menonton konser Raisa misalnya, atau menonton konser musik misalnya, ya itu sah-sah aja karena yang perlu kita dengarkan hanya satu arah, hanya lagu yang ingin dinyanyikan sama pemusiknya, karena itu konser sifatnya satu arah. Sementara di acara wedding, di situ banyak komunikasi yang terjadi. Saya selaku fotografer, saya harus berkomunikasi kepada pengantin untuk mengarahkannya. Ini hitungan ketiga lihat ke sini ya. Ini hitungan ketiga cium keningnya ya. Apalagi kalau ada video di lokasi wedding. Nah, kita akan kesulitan. Bahkan saya kalau udah ketemu sound system yang bunyinya bahkan suara teriak pun udah nggak kedengar sama pengantin, itu ngorokan saya besoknya sakit. Biasanya kalau udah Sabtunya saya job, hari Minggu ketemu job lagi, sementara di hari Sabtunya ketemu sound system kayak gitu, ya hari Minggunya saya bakal nggak maksimal gitu, kasihan sama pengantinnya. Nah, dalam pemikiran saya selaku fotografer, harusnya musik itu hanya cukup mengisi ambience seisi ruangan. Kita masih bisa tetap ngobrol dengan teman kita di sebelah sebagai tamu. Kita juga bisa bersenggama dengan tuan rumah, bercerita, ini kemarin gini, ini udah lama gak ketemu. Kita bisa menjadikan itu ajang silaturahmi kita. Sementara kalau musiknya keras, kita gak bisa ngapa-ngapain. Teman cerita tentang anaknya, kita bahas tentang sepeda motor yang gak nyambung, kayak orang naik ojek diajak ngobrol kan. Kuliah di mana bang? Udah punya anak 2 katanya kan. Jadi nggak nyambung. Sebenarnya bagi saya, ini persepsi saya, sebenarnya ini tuh nggak masalah sebenarnya. Tergantung persepsi dari diri kita masing-masing. Kalau di kampung-kampung itu
suara musik itu memang dibikin besar karena memang itu satu-satunya hiburan gitu. Dan kita pun kalau di kampung ya jarang conversation, orangnya udah ketemu terus, orangnya itu aja gitu kan. Nah kalau di kota kita jarang ketemu sama orang yang sebenarnya dekat sama kita, tapi karena kesibukan kita sulit bertemu. Ya kalau di kampung kita tiap hari orangnya itu aja. Nah kalau teman-teman memang suka suara musik yang sampai orang ngobrol pun nggak kedengeran, ya terserah, silakan, itu pilihan teman-teman. Tapi kalau teman-teman balik lagi ke esensinya kenapa entertain organ tunggal itu diadakan di situ, ya untuk menghibur, untuk mengisi ambience. Kalau menurut saya lebih baiknya ya jangan yang keras-keras gitu, karena ada banyak obrolan di dalam tenda, di dalam pelaminan, di dalam venue itu yang sibuk, ini antara panitia ini sama panitia ini, orang pelaminan sama ini, orang make up, tamu, seksi ini, seksi itu, pasti banyak obrolan. Tapi kalau suaranya ribut, ya kita nggak bisa, sulit berkomunikasi, apalagi kayak kita mau direct pengantin. Sebenarnya teman-teman, selaku fotografer dan videografer, kami itu belajar komedi sebenarnya. Untuk apa? Untuk jaga mood pengantin. Kami menjaga kedekatan lewat komunikasi, bercanda, segala macamnya kami lakukan untuk biar pengantinnya tuh senang, biar dia tuh relax, kami foto. Tapi kalau ketika musiknya ribut, nggak bisa kita dengar apa obrolan kita hari itu, gimana mau bercanda, 1, 2, 3-nya aja nggak kedengaran. Sampai kami itu menggunakan bahasa isyarat, 1, 2, 3 saling pandang ya, kayak gitu. Bayangkan teman-teman. Jadi semuanya balik lagi ke teman-teman masing-masing. Kita harus paham juga, ini wedding kita ini mau dibikin kayak mana. Atau teman-teman memang nggak peduli sama orang yang bersilaturahmi di acara teman-teman, atau teman-teman juga nggak peduli arahan fotografer kayak mana, ya udah terserah aja mau dapatnya kayak mana, ya terserah teman-teman. Sebenarnya semuanya kembali kepada kebutuhan. Nah, video ini saya bikin adalah murni persepsi saya selaku fotografer. Sebenarnya mendumel pasti kan, karena kita di lapangan tuh dari pagi sampai malam. Kalau untuk acara saya di Riau nih, dari siang itu musiknya udah start sampai malam. Tapi kalau musiknya segitu besar, ini mohon maaf aja, untuk orang-orang yang kaum introvert atau pemalu, itu bisa bikin pusing kepala. Salah satu penyebab kepala pengantin itu pusing dan gak fokus ya musiknya, karena gendang telinga yang tidak biasa mendengar suara keras dihajar terus-terusan dari siang sampai malam. Apa gak rusak tuh telinganya? Nah kalau kami fotografer udah biasa, tapi saya yang introvert pun sebenarnya keganggu banget untuk mendirect pengantin. Nah sebenarnya semuanya balik lagi ke sudut pandang masing-masing, kembali ke kebutuhan. Ini sudut pandang fotografer. Pilihlah vendor yang menurut saya teman-teman butuhkan, bahkan ke organ tunggal pun jangan diserahkan semuanya ke WO, ke dekorasi, karena acara teman-teman lah yang menentukan ini mau dibikin kayak mana. Jadi saya sifatnya cuman mengedukasi, cuman sharing, bukan menyuruh teman-teman untuk jangan pakai yang bising, pakai yang santai, bukan. Nanti ini akan jadi buah si malakama sama saya. Kalau dibikin yang santai, nanti rupanya keluarga teman-teman suka yang ribut, nanti yang salah itu fotografernya yang suruh, bukan gitu maksudnya. Ini itu untuk menyadarkan diri sendiri mana sebenarnya yang kita butuhkan. Kalau teman-teman udah punya pandangan terhadap wedding teman-teman nanti, ya teman-teman yang putuskan, teman-teman mau kayak mana, dekornya mau kayak mana, sound systemnya kayak mana, fotografernya kayak mana. Nah semoga video ini sampai ke teman-teman yang mau nikah, dan semoga video ini bermanfaat. Saya selaku fotografer yang independen ya bisa dibilang, karena saya tidak terikat sama vendor apapun, saya bebas mengatakan apapun menurut opini saya, karena tujuan saya bukan buat menyinggung. Saya tidak peduli kepada sound system misalnya yang tersinggung kalau musiknya terlalu besar, karena itu ada pasarnya tersendiri. Tapi selaku video fotografer, kami menyarankan teman-teman untuk pakailah sound system yang cukup untuk mengisi ambience di ruangan tersebut, biar segala sesuatu yang membutuhkan komunikasi di acara tersebut itu bisa terlaksana dengan baik. Nah mungkin segitu aja video yang saya bikin, semoga niat baik saya sampai ke hati teman-teman. Makasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.